Sylvester, jaga omonganmu, ya. Atau kita ketemu lagi face to face. Anda bicarakan langsung itu face to face dengan saya, Sylvester. Wah. Siapa itu Bohir itu? Ya. Jangan Anda beraninya di belakang di podcast-podcast. Ayo hadapi saya face to face. Di Sentana ini kita. Saya tunggu. Atau tempat lain, gitu loh. Baru ucapkan itu di depan muka saya ini. Bilang, Anda dibiayain oleh siapa? Tanyakan kepada saya. Atau Anda udah tahu identitas Bohir itu? Nah, Kalau nggak tahu, itu fitnah. Kalian menuduh kami fitnah padahal kajian ilmiah, sementara kalian tanpa bukti sudah menuduh kami ada Bohir pendana. Iya. ya. Sama seperti Itu jahat banget. ngabalin itu. Justru Bang. itu yang fitnah ya. Iya. Itu yang fitnah. Jadi makanya saya nggak tanggung-tanggung dalam podcast lain. Saya tantang dia karena dia bilang itu dalam sebuah podcast. Ya, gitu di podcast Koran Nasional. TV Nasional. TV Kemudian Nasional, saya tantang juga di kursi yang sama. Saya tantang juga nyebelin itu. Ya gitu bahwa kalau nggak bisa membuktikan ucapannya, maka apa yang terjadi pada hal yang dikirimkan ke Tempo itu dia harus bisa melakukannya. Yaitu potong kepalanya, gantung di Monas. Oh gitu, Ya, dia gitu. ada apanya? Ada Enggak. janjinya? Bukan, saya yang menantang dia. Enak aja kalau dia janji gitu ya. Iya. Jadi kepalanya dia, dasnya dia, ya. Jadi itu kalau itu kan yang dikirimkan ke Tempo kan das babi. Das Ya, babi. itu. Jadi dasnya dia itu kalau tidak terbukti, berani nggak bilang kalau tidak terbukti ada Bohir gitu. Saya gantung di Monas. Dia yang menyatakan itu. Kalau enggak ya Jadi- berarti omon-omon aja ngaco. Ya. Fitnah itu. Dan dia. kalau omon-omon ya udahlah berhenti aja lah, ngapain sih? Saya Lagi ini nggak terkait dengan dia kok. Ginilah ya, maksud saya gini, ya mau cari duit gak usah cara gitulah gitu ya, Ya. kebangetan lah gitu cara nyebokinnya ya. Mungkin dia memang pengen jadi kayak Fronojiwo komisaris gitu loh bang, ya kan? Jadi ya, Sylvester. Tarmuk ya, Ya, Sylvester, ya. jaga mulutmu, Iya. ya. Terus bercerminlah kau pada dirimu sendiri. Kau cuma lulus dari Ruko University 3 lantai yang sudah ditutup dikti. Waduh. Ini alumni UGM asli nih, Iya. asli, ya. Ya. Otentik, Otentik. bukan identik. Nah, daripada kau mengotori wacana publik dengan fitnah-fitnah, sebaiknya habiskan waktumu untuk membujuk Pak Jokowi supaya secara gentleman Tunjukkan. sebagai alumni UGM yang benar-benar tunjukkan, Ya. Ya. gitu loh. Itu bujuk, jangan pakai alasan-alasan. Memang apa hak kalian, ya kan? Memangnya Pak Jokowi siapa kalian suruh-suruh? Jangan, Ya. gentleman, negarawan, tunjukkan. Habiskan waktumu datang ke Solo sana, bujuk terus tiap hari. Ya. Waktu Jangan itu dia di menghindar Solo terus. juga kan? Iya. Saya melihat tuh. Jangan mengembangkan wacana-wacana fitnah. Ini walaupun begini hidup sederhana, ya lebih mulia daripada hidupmu. Ya, Iya. komisaris tapi menjilat-jilat, Betul. gitu loh. Ya. Ini berdasarkan uang sendiri, uang halal. Coba kau Google dulu buku saya di Amazon, ratusan, puluhan dolar harganya. Ya. Itu disclaimer saya. Ini perlu ini supaya jangan. Kayaknya setelah kita perlu dengar yang sejuk-sejuk dulu deh. Dari Pak Pendeta aja. Ya. Ya. Kalau saya mau nambahin soal itu sih ya, harusnya sih pemerintah tahu lah isi rekening kita, tiba-tiba dapat dana 1 miliar dolar dari Waduh. Amerika misalnya kan. Dan dihubung-hubungkan pula, itu kan kemarin saudara Rismon kata Silver, Iya. sudah bertemu Habib Rizik. Yo, Tuhan, kami bertemu dalam satu nilai kemanusiaan yang tanpa sekat, Ya, tanpa itu. agama. Ya. Dasar kemanusiaan yang menyatukan Betul. manusia-manusia itu sendiri. Dan Habib Rizik jauh lebih mulia hatinya daripada kau. Dari Ibu Irma Suryani Chaniago, anggota DPR RI dan politisi. Beliau menyebut kami, saya, Pak Roy Suryo, Pak Rismon Sianipar, dan rekan-rekan lainnya sebagai manusia kadus, pengacau, serta meminta kami agar ditangkap dan ditahan karena mempertanyakan keaslian ijazah Pak Joko Widodo. Bahkan beliau menuduh Pak Roy Suryo sebagai pakar telematika palsu dan menyamakan kami dengan pelaku kekacauan nasional. Ini lucu sekaligus memprihatinkan. Kenapa? Karena ini bukan tentang Roy Suryo, bukan tentang saya, bukan tentang personal. Ini tentang mengapa satu pertanyaan akademik harus dijawab dengan ancaman hukum. Jika ijazah Pak Joko Widodo itu benar dan sah, jawab saja. Tunjukkan bukti, klarifikasi resmi, selesai.
Tapi jika malah menyerang pribadi, mengadu kepada polisi, bahkan menyebar fitnah dan ancaman, justru itu memperkuat kecurigaan publik. Saya tidak takut, karena saya tahu publik bisa membedakan siapa yang menjawab substansi dan siapa yang hanya bisa menyerang. Ya, polemik ijazah palsu atau tuduhan ijazah palsu kepada Pak Jokowi. Ada juga penyampaian dari Ngabalin, ini pasti ada bayaran besar. Ya, tadi juga Bung Rismon singgung soal itu, dan nama Sylvester ya, lantang sekali, keras luar biasa. Ya, secara penilaian yang mungkin ini bisa masuk akal, orang yang berani pasti merasa benar. Tapi orang yang berbelit-belit, yang bertele-tele, yang ribet dan dibikin panjang, padahal harusnya simpel tapi diperpanjang, diperbesar-besar, pasti ada sesuatu di balik apa yang dilakukan. Dan kita juga pasti mencurigai. Kan begitu by logika berpikirnya. Ya, apalagi orang yang suka bohong. Dan kalaupun benar, mungkin orang juga sulit untuk percaya. Karena sudah terbiasa mendengarkan kebohongan dari ucapan seseorang, sehingga ketika pun dia benar apa yang dikatakan hari ini, pasti orang tetap menganggapnya itu berbohong. Apalagi tidak melihat wujud dari apa yang dianggap itu asli atau nyata atau benar, gitu ya. Oke lah, tapi saya nggak terlalu jauh panjang lebar ke sana teman-teman, karena saya merasa ini sudah berbulan-bulan ya, sudah lama sekali, sudah banyak sekali juga video-video yang saya upload di channel ini menjadi sebuah ulasan pemikiran baru kepada kita. Ini saya ulas kembali ya bagaimana penyampaian dari teman-teman kita di sini ya. Ngabalin, ini Ngabalin ya. Ngabalin penjilat bersorban kondor ya. Sylvester, otakmu otak udang, bodoh, goblok, idiot, dungu, itu kata Bung Rocky. Lo nuduh ilmuwan penyebar fitnah, lo lebih najis, wahai penjilat benalu. Bayangin sekelas ijazah dibuktikan secara hukum. Logikanya di mana? Yang diuji itu kertas, yang diuji itu tinta, yang diuji itu stempel, font, dan lain sebagainya. Masa dia harus diuji secara hukum? Masa diproses? Yang diuji ya melalui ilmiah dong. Ya, laboratorium forensik, ya uji lab. Ya udah, itu yang bakal bisa membuktikan keaslian atau kepalsuan. Tapi karena negara Indonesia negara hukum, ya ada gugatan lagi. Ini pencemaran nama baik, menfitnah, menyatakan sesuatu yang tidak benar, membuat gaduh, penyebaran berita bohong, mencemarkan nama baik, banyak sekali. Soal data pribadi dan lain-lain banyak sekali. Jadi sehingga ini masuk ke ranah hukum. Ya, saya nggak tahu ada unsur pidananya atau enggak. Harusnya sih nggak ada, karena bagaimanapun ya mereka ini seorang ilmuwan, seorang peneliti, penulis. Ya, mereka meneliti karena mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat Indonesia, benar nggak ini palsu atau asli? Apa kebenarannya? Seperti apa? Ya mereka ini mungkin saya rasa menurut hemat saya membantu untuk membuktikan kecurigaan atau mungkin hal-hal yang dibahas masyarakat Indonesia yang bikin gaduh, ribut-ribut, dan penuh dengan tanda tanya, dan mereka berusaha untuk meluruskan, membuktikan, dan sekaligus mengungkap fakta realitas sesungguhnya. Dan mereka beranggapan bahwa itu palsu sesuai dengan penelitian yang mereka lakukan, sesuai dengan data yang mereka punya, sehingga mereka berani mengatakan bahwa itu palsu gitu ya. Jadi kita nggak bisa salahkan juga pihak-pihak tertentu atau pihak A, B, C, D, dan seterusnya. Satu-satunya cara kebenaran itu Pak Jokowi legowo untuk tunjukkan. Udah, itu clear ya. Memang kamu benar, kamu dari palsu, kamu gak takut kok nangis, kamu jangan bilang masyarakat ya. Jangan jangan ladeni orang gila ini. Rismon sebentar lagi dia stroke karena membela raja tipu-tipu rakyat dan gerombolan pembohong iblis setain ini. Setan ini ya. Rismon jangan diladeni karena dia palsu. Semua dasar ternak tengik ya, gerombolan ternak Mulyono.
Roy, kamu seperti jagoan, kamu itu nggak ada apa-apanya. Rismon, kamu banyak ngomong. Ya, nggak mungkin ngabalin berani. Tenang-tenang Mulyono, pembohong, kalau emang asli tinggal buka udah beres. Nggak mutar-mutar kayak orang licik. Ya, laporkan yang nuduh ke polisi biar kicap. Yowes, karepmu ngomong opo. Intinya pengadilan lah yang memutuskan nanti. Ini kan katanya sudah ada permintaan atau sudah mengajukan gelar perkara khusus. Ya, saya nggak tahu nanti diterima atau enggak ya. Ya, semoga memang ini cepat terungkap. Dan saya sebagai masyarakat Indonesia, sebagai warga negara, penasaran ya, ingin sekali rasanya melihat selembar ijazah yang dimiliki oleh Presiden ke-7 tersebut, yakni Bapak Joko Widodo ya. Emon Panci, ada salam dari Joshua, lo katanya ijazah abal-abal, haha, bangsat. Kini muncul si Joshua yang nantangin Rismon, entah makhluk apa lagi si Joshua ini, yang seolah mempertontonkan keilmuannya demi membela Jokowi. Orang cerdas, pemberani, penjilat sekolah di ruko sampah. Sylvester ya, katanya tamatan dari kampus ruko atau apa kemarin itu ya. Karena dia sorry, saya nggak apa ya. Hai Tifa, lebih terhormat Ibu Irma kali daripada kau Tifa. Gelandangan ngejar panggung, banyak ngoceh. Rismon, ijazahmu aja palsu, ngaku pakar abal-abal, sementara lagi membusuk di penjara. Bang, lain kali bila beradu argumen, tampilkan Roy dan Rismon muda. Alah, makanlah kotoranmu, nantang orang keluar-keluar tapi di video doang. Jumpa face to face kayak tampangan kurang yang kedudukan. Ngaku ahli forensik tapi kelakuan mirip preman. Ditantang si Joshua tuh Rismon. Mas Sylvester rugi melawan orang-orang stres seperti mereka itu semua abal-abal, justru mereka yang palsu-palsu. Baru fitnah namanya atas kelakuan Vester, terus bisa tungtuk ya untuk membuktikan. Untuk ya, sini salah ketik ya, untuk ya. Ini kadang-kadang netizen ini salah ketik juga nih ya. Jumpai langsung lah ya, biar tidak asal ngomong si ngabalin. Sylvester dan Joshua sinambela, biar tidak keluar-keluar terus mulut mereka. Jokowi jadi mantan presiden paling buruk secara politis, sikap negarawan dengan jelas tidak terbukti, bahkan sebaliknya. Menilai intelektual seseorang dilihat dari sikapnya dan didengar lisannya, tapi emosionalnya yang tidak beralasan dan selalu berprinsip mencari kebenaran berdasarkan realita dan logika umum, bukan mencari pembenaran yang hanya berdasarkan asumsi pribadi. Saya pendukung Prabowo, saya lihat Jokowi licik seperti anak kecil, nggak berani tunjukkan ijazahnya, itu pertanda ijazahnya palsu, dasar maling, anggaran, pencuri, penipu, bikin gaduh. Alumni Universitas UI ya, kampusnya di ruko tingkat 3 yang sudah ditutup karena kampus abal-abal. Udah Bang Rismon, Anda orang akademisi intelektual tinggi, jangan dilayani itu Sylvester yang hina. Dia otak kampung, blow on, goblok, bego tapi sok pintar. Yakin nantangin, kemarin aja gaya nantang Joshua giliran cuma diajakin zoom aja nggak berani. Nongol takut dikulitin, bohongnya. Jadi macam-macam ya pendapat teman-teman kita ini ya. Kalau mungkin teman-teman juga punya pendapat lain, boleh silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Dari saya mungkin itu saja. Terima kasih, saya ucapkan salam dan sampai jumpa.